Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah mengetahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Ya. Nabi SAW menjelaskan, kata beliau, bahwa ketika bulan Ramadan itu datang, pintu-pintu surga itu dibuka. Dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Dan setan-setan itu dibelenggu. Ya. Walaupun tentang setan yang dibelenggu atau diikat ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dibelenggu itu atau setan yang diikat itu adalah setan-setan yang kuat, yang memiliki pasukan. Walaupun kalau tidak salah hadisnya itu dhaif ya. Dan juga kata ulama yang lain ya, bahwa maksud setan yang diikat tersebut adalah karena orang itu berpuasa ya. Setan terbelenggu oleh seseorang yang puasanya itu sesuai dengan syaratnya, rukunnya, atau sesuai dengan adabnya ya, dengan baik dan benar. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang berpuasa ya, dia itu kan mengekang nafsunya, menahan nafsu syahwatnya. Ya, syahwat perutnya yaitu makan minum, juga syahwat kemaluannya dan syahwat pikirannya, ataupun dia harus menjaga dari perkataan-perkataan yang tercela dan dosa-dosa yang lain. Nah, dengan demikian maka setan itu sulit ya menguasai seseorang karena seseorang itu telah mengendalikan nafsunya sehingga setan terbelenggu ya. Wallahu alam untuk masalah ini. Mana pendapat yang benar? Wallahu alam. Tapi kita harus meyakini ini bahwa setan terbelenggu di saat bulan Ramadan. Sehingga ketika seseorang yang melakukan terapi ruqyah ya, atau yang mengalami gangguan sihir, gangguan setan, maka ini saat yang tepat. Karena setan dalam posisi lemahnya, sehingga insya Allah kita akan lebih mudah untuk mengalahkannya. Dan yang terpenting juga ya, keutamaan di bulan Ramadan itu kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya ini hasan, bahwa ada 3 orang yang doanya itu mustajab, tidak tertolak. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, seseorang yang sedang puasa ya. Jadi orang yang berpuasa sampai berbuka. Dan yang ketiga adalah orang yang terzolimi ya. Orang yang berpuasa doanya mustajab insyaallah. Doanya tidak akan tertolak. Maka ketika sedang puasa melakukan terapi ruqyah, insyaallah sangat baik sekali ya. Sangat tepat sekali insyaallah. Apalagi melakukannya itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ya lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr kan. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan ya. Pas bertepatan itu kita berdoa, berarti kita berdoa beribadah seperti 1000 bulan. Makanya Masya Allah ya. Terus nah pertanyaan kan, ketika seseorang diruqyah ya, ataupun ruqyah mandiri, kadang kan muntah. Apakah muntah itu dapat membatalkan puasa? Ya. Kata Nabi SAW, ketika ya seseorang dikuasai oleh muntahnya, tapi muntahnya bukan karena disengaja, maka tidak ada qada baginya. Namun ketika muntahnya disengaja, maka dia harus mengkodoknya. Dalam artian puasanya batal ketika muntahnya disengaja. Tapi kalau tidak disengaja, ya tidak batal. Orang diruqyah, ya ketika diruqyah, ya jangan diniatkan muntah. Ya. Apalagi disengaja muntah, ya bisa batal. Tapi ketika dia diruqyah dan tidak sengaja, ya tidak ia inginkan muntah lalu muntah, maka itu tidak batal. Namun, ya, ketika muntahnya itu dapat membuat ia lemah, maka makruh. Tapi ketika dapat menyebabkan dia
buka puasanya karena tidak kuat, maka ruqyahnya tidak boleh, terlarang, karena dapat membuat dia lemah dan buka puasanya. Ya, untuk antisipasinya dari saya, kalau mau diruqyah di bulan puasa, lakukanlah ketika mendekati menjelang berbuka, ya sekitar jam 5 atau jam 17 ya. Sehingga misalkan nanti muntah pun ya, muntah sampai muntah banyak, waktunya itu mendekati waktu berbuka. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu puasanya. Wallahu a'lam bishawab.